Selamat siang untuk Ibu dosen, Ibu Emma beserta Bapak Guru Pamong, yaitu Bapak Domingus beserta Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Ibu Maria Sangin. Adapun Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan. Pertama Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang motivasi belajar siswa dalam hal teori itu masih rendah? Karena cara mengajar guru masih monoton untuk tidak bervariasi. Yang pertama, yang kedua, pembelajaran yang kurang menarik, pembelajaran dari guru yang kurang menarik. Yang ketiga, kurangnya kreativitas. Siap Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kemampuan kognitif atau memahami materi itu masih rendah? Ya, tentang rendahnya kemampuan materi kognitif siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang pertama, minimnya literasi. Yang kedua, minat baca sangat kurang. Iya. Terima kasih Bu. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang relasi hubungan guru dengan orang tua terkait pembelajaran itu masih sangat terbatas? Ya, relasi dengan hubungan orang tua dengan sekolah, yang pertama adalah koordinasi pihak sekolah dengan orang tua belum maksimal. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang guru yang belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif itu sendiri? Ya, yang pertama tentang model pembelajaran inovatif, keterbatasan pengetahuan tentang model pembelajaran inovatif itu. Yang kedua, jarang mengikuti pelatihan terkait model pembelajaran inovatif. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya masalah yang kelima yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran di kelas yang belum menerapkan atau belum berbasis HOTS? Ya, yang pertama itu pemahaman tentang HOTS, guru kurang aktif dalam mengembangkan kompetensi. Yang kedua, penjelasan guru sulit dipahami oleh siswa. Siap, terima kasih Bu. Adapun pertanyaan terakhir yaitu kaitan bagaimana pendapat Ibu tentang terbatasnya fasilitas penunjang dalam proses pembelajaran seperti unit laptop, komputer, atau infocus Ibu? Ya, sesuai dengan pemahaman saya, yang pertama itu kurangnya fasilitas penunjang seperti komputer. Ya. Yang kedua, untuk pengadaan komputer ini dana masih sangat kurang. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sekian dari wawancara kami. Saya beserta Ibu Kepala Sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, terkhusus untuk Ibu Emma selaku dosen beserta Guru Pamong, Bapak Domingus, dengan teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan sejawat. Adapun saya bersama dengan Pak Robertus yang merupakan wali kelas 6. Pertanyaan pertama Pak, izin bagaimana pendapat Bapak tentang
motivasi belajar siswa dalam hal teori itu masih rendah. Nah, kalau kita lihat dari segi motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran, lihat di sekarang ini adalah sangat rendah, di mana kurangnya daya minat siswa terhadap pelajaran yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi. Yang kedua, mungkin ada cara yang mengajar guru itu kurang diminati siswa, sehingga siswa itu tidak termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Lalu di lain sisi adalah materi pembelajaran yang kurang menarik, di mana mereka belum bisa memahami tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pembentukan kurikulum, sehingga minat dan motivasi siswa itu mempengaruhi tentang bagaimana dia mau tertarik dengan sebuah pelajaran. Lalu ya di lain sisi adanya kurangnya kreativitas baik dari segi implementasi guru terhadap pelajaran tersebut, sehingga mungkin itu salah satunya yang mempengaruhi motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Lanjut kedua, yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan kognitif atau materi memahami masih rendah dalam pembelajaran. Terima kasih Pak. Dilihat dari segi ini bahwa kemampuan tentang memahami materi kognitif siswa dalam memahami sebuah materi pembelajaran itu dilihat dari siswa. Yang pertama itu mungkin dari segi yang saya sampaikan tadi adalah minat baca yang kurang, sehingga dalam hal ini bahwa bagaimana pendapat saya tentang memahami materi ini, materi tentang kognitif siswa dalam memahami materi itu kan dilihat dari bagaimana siswa itu bisa memahami sehingga dia bisa mengimplementasikan itu pelajaran. Seperti bahwa siswa belum pada dasarnya itu belum lancar membaca. Yang kedua adalah di sini siswa kurang dalam mau mengembangkan sebuah pelajaran yang diambil atau yang diterima di sekolah dan dilakukan sampai di rumah. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya di poin nomor 3, bagaimana pendapat Bapak tentang relasi hubungan guru dengan orang tua terkait pembelajaran itu masih sangat terendah atau sangat terbatas. Nah, kalau kita lihat ini adalah suatu artinya kaitan dari sekolah dan rumah atau orang tua dan guru. Nah, di sini mungkin perlu muncul kesadaran. Nah, bukan cuma sekolah itu adalah tempat untuk belajar, tetapi dilihat dari segi waktu yang banyak digunakan itu kebanyakan di rumah. Pertama itu kurangnya mungkin koordinasi antara kalau di SD kurangnya koordinasi guru kelas dengan orang tua siswa yang belum maksimal. Lalu yang kedua mungkin kurangnya perhatian orang tua tentang anaknya. Nah, karena dilihat dari sini bahwa orang tua hanya taunya pagi anaknya pergi berangkat ke sekolah dan pulang itu ya mungkin mereka hanya disiapkan makanan lalu ditinggalkan. Tidak ada balance antara murid dan anak dan orang tua, sehingga pelajaran-pelajaran yang didapatkan di sekolah itu mungkin mereka belum paham, tetapi seharusnya itu nanti diberikan pemahaman yang lebih baik di rumah atau dari orang tua. Yang ketiga, di sini mungkin ada, ya kita tahu bahwa di daerah kami itu ada orang tua siswa yang belum tahu baca, sehingga apa yang mau dilakukan orang tua ini terhadap anaknya itu kan suatu problema yang besar, sehingga ini yang menjadi hal bahwa terjadi sebuah kendala juga bagi siswa, sehingga dalam mengikuti pelajaran itu tidak maksimal seperti itu.
Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya di poin nomor 4, masalah yang telah diidentifikasinya yaitu guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Nah, kalau masalah seperti ini yang kita lihat secara bersama bahwa mungkin keterbatasan pengetahuan tentang model pembelajaran. Di lain sisi bahwa kalau di SD dibandingkan dengan sekolah-sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA, itu kan kita dituntut untuk semua mau mengetahui semua mata pelajaran. Beda dengan beda dengan sekolah-sekolah lanjutan atas. Mereka itu menggunakan pembelajaran atau model pembelajaran seperti matematika kan tersendiri gurunya. Tetapi kalau di SD itu kan semua mata pelajaran dari selain PJOK, agama dan SBK itu tidak termasuk di dalam tidak termasuk di dalam kurikulum 2013 yang dimana itu harus guru itu dituntut untuk mengetahui semua pembelajaran. Yang kedua adalah kurangnya mungkin pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga proses pembelajaran ini yang dimana perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 itu sebenarnya guru belum paham. Nah, selanjutnya tentang kurikulum 2013 akan dirancang lagi untuk masuk ke dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini yang menjadi sebuah problema bagi dunia pendidikan sekarang yang baik secara umum saya katakan bahwa secara umum pada dasarnya di Indonesia dan secara khususnya di sekolah kami. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk poin kelima, bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran di kelas itu belum berbasis HOTS? Mengenai pembelajaran yang seperti ini, itu kan siswa diharuskan atau diinginkan dari sebuah materi pembelajaran itu siswa pertama itu seperti bisa mengidentifikasi atau menelaah sebuah pelajaran yang diikuti. Nah, di lain sisi terjadi hal seperti ini karena pertama banyak hal yang mempengaruhi sehingga pelajaran ini tidak terlaksana dengan maksimal. Itu yang pertama adalah siswa itu belum bisa membaca. Nah, bagaimana dia bisa menelaah sebuah hal yang didapatkan atau sebuah problema dalam pembelajaran itu didapatkan. Di lain sisi mereka belum lancar membaca. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan hal ini itu mungkin berhubungan dengan poin pertama tadi bahwa itu sangat kurang minat siswa sekarang untuk mengikuti pelajaran karena mereka selalu menginginkan hal-hal yang mungkin lebih mempengaruhi dalam dunia teknologi. Iya. Jujur banyak siswa sekarang itu lebih mengutamakan itu main game daripada mau melihat buku pelajaran. Nah, ini yang mempengaruhi sehingga hal ini kurang bagi siswa untuk mau menyelesaikan atau mau mengetahui tentang sebuah pelajaran yang baik diberikan oleh guru atau diberikan oleh orang tua, sehingga hal ini mungkin itu sangat merugikan bagi siswa. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang terakhir itu bagaimana pendapat Bapak tentang terbatasnya fasilitas penunjang dalam proses pembelajaran yang berbasis TIK seperti unit komputer ataupun infokus. Terima kasih Pak. Ya, kalau kita berbicara masalah keterbatasan fasilitas dalam menunjang pelajaran itu di sekolah kami sangat kurang, jujur. Ya,
menurut keadaan sekarang ya itu siswa harus tahu artinya menggunakan alat-alat komunikasi seperti komputer di sekolah. Nah, berhubungan dengan hal ini, jangankan mau komputer, ya, jangankan mau komputer, membaca saja tidak lancar, tidak bisa. Lalu fasilitas untuk menunjang pembelajaran ini itu kan ada dinas terkait, ya, yang melihat bagaimana itu pembelajaran itu mau terjadi maksimal di sekolah. Kalau memang mau ditutup dari fasilitas seperti komputer, ya, itu kan mungkin jangan disamakan di daerah lain dengan di tempat-tempat seperti yang kami tempati mengajar di desa. Nah, jangan komputer, jaringan telepon saja tidak ada. Sehingga oleh sebab itu, kalau memang ini mau salah satu penunjang untuk bagaimana melihat sumber daya manusia ke depan melalui sekolah, ya pemerintah harus melihat bahwa di lain sisi bahwa Pulau Jawa itu jangan disamakan di Pulau Sulawesi. Ya. Yang kedua adalah ini menyangkut tentang bagaimana itu kalau di SD ada ujian NBK itu tepatnya pada kelas 5. Nah, menurut hubungan ini antara pembelajaran yang mungkin ada pertanyaan dari Bapak dari nomor 1 sampai 6 ini sangat berkaitan bahwa jangankan mau ujian NBK, saya rasa bahwa ujian NBK itu menggunakan atau memerlukan jaringan yang maksimal dan unit-unit komputer yang mungkin disediakan oleh sekolah. Tapi pada dasarnya bahwa kami bisa untuk melakukan hal ini karena dengan upaya bahwa bagaimana kita mau membawa siswa untuk melihat bahwa ternyata sekarang itu banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak atas jawaban semua. Demikian dari wawancara ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.